Beliau bersabda, afdalus sholati 'alal munafiqina sholatul isya'i wa subhi ma'al jamaah. Seberat-beratnya sholat yang dirasakan oleh orang-orang munafik, berat, yaitu sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus sholawati indallahi ta'ala sholatus subhi yaumal jumu'ati fi jama'atin. Baginda Nabi bersabda, paling utama sholat-sholat di sisi Allah yang maha tinggi adalah sholat subuh di hari Jumat berjamaah. Sholat-sholat yang paling utama, diatur, dihitung, dijejerin. Yang paling mahal adalah sholat subuh di hari Jumat berjamaah. Itu bisa membandingi orang yang sholatnya di rumah setiap hari selama 40 tahun. Umpamanya Pak Ruslan punya tetangga, sholatnya di rumah terus, kecuali Jumat. Selama 40 tahun itu pahala dia sholat di rumah dikumpulin. Pak Ruslan berangkat ke Masjid Qurrata Ayun hari Jumat, di shop pertama sholat subuh berjamaah, ikut wirid amin amin bareng imam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditimbang pebolehan Pak Ruslan sama yang 40 tahun tetangganya, gedean boleh Pak Haji Ruslan. Lebih utama dia sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Karena gaib, persyaratan orang beriman dan bertakwa itu percaya, yakin kepada yang gaib. Dosa gaib, pahala gaib. Nikmat dalam kubur gaib, siksa gaib. Buat kita surga gaib, neraka gaib. Bidadari, malaikat, setan, dedemit. Nah, kita disuruh beriman kepada yang gaib. Allah gaib. Bahkan kita belum pernah berjumpa kepada Rasulullah, tapi nanti berjumpa. Apalagi ruhaniyahnya Rasulullah selalu bersalaman kepada umat yang sholawat setiap malam 1000 kali. Ruhaniyah beliau selalu salaman, menghampiri umatnya. Umpamanya di Saudi tiap malam 1000. Itu Rasulullah dalam mimpi Pak Haji Saudi datang. Siapa namamu? Terdaftar. Terdaftarnya
assalamu alaina wa ala ibadillahis. Nah, orang-orang yang soleh di situ takarannya adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah. Oh, girang banget Allah bangunkan kita jam sekian. Niat kita dari rumah ingin sholat berjamaah. Pekerjaan itu merupakan pertolongan Allah dan orang-orang pilihan itu yang besok didaftar oleh assalamu alaina wa ala ibadillahis salih. Yang soleh itu. Kalau dia tidak dawam di dalam subuhnya, itu di dalam wa ala ibadillahis salihin kita nggak ada daftar. Gimana coba? Berapa miliar manusia yang mengaku beragama Islam tapi tidak terdaftar di dalam assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu persyaratannya. Tidak boleh lepas sholat subuh berjamaah. Lepas main-main munafik. Munafik. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggarisbawahi di mana letaknya itu orang-orang munafik. Siapa yang dinamakan orang-orang munafik? Siapa yang mendapatkan predikat munafik? Salati 'alal munafiqina salatul isya'i wa subhi ma'al jamaah. Seberat-beratnya salat yang dirasakan oleh orang-orang munafik, berat, yaitu salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah. Jika itu di hatinya merasa berat, merasa dibebani oleh Allah, bukannya ridho terhadap perintah Allah, alhamdulillah ya Allah, kami sudah sholat isya berjamaah. Alhamdulillah ya Allah, kami sudah sholat subuh berjamaah. Bukan malah bersyukur, merasa dibebani, merasa tidak ridho dengan aturan Allah. Nah, munafik. Munafik. Ngeri kita dikelompokkan orang munafik. Untung ada Rasulullah. Kata beliau, syafaati yaumal qiyamah indal kabair. Pertolonganku di pada hari kiamat terhadap umat-umatku adalah orang yang berlumuran dengan dosa-dosa besar. Orang ninggalin sholat dosa besar. Kita lihatin orang zuhur gak sembahyang, kayaknya enak bener. Asar gak sembahyang, gak sholat, kayaknya gurih bener. Ya barusan maghrib gak sembahyang, pada merokok ngopi. Isya udah ngoceh segala macam. Subuh pada molor. Dulu Abi Maki pernah ditanya, kenapa di pagi-pagi hari ini udara nikmat? Nikmat gak? Seger. Kata Abi Maki, oh karena orang-orang munafiknya masih pada tidur. Nanti kalau orang-orang munafik sudah pada bangun, bus, panas. Karena udara orang-orang munafik. Ini orang munafiknya masih pada tidur. Jadi seger kita bangun jam 3, mulai jam 3. Enak. Karena orang-orang munafiknya pada molor. Nah inilah
salah satu kelebihan keutamaan sholat subuh di hari Jumat luar biasa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla sholat subhi fil jamaati, siapa orang sholat subuh berjamaah. Ini biasanya jamaah dapat 4 baris subuh pada jamaahnya. Apa udah ada masjid lagi di sana? Alhamdulillah. Biasanya dapat 4 baris. Berkurang karena imannya semakin rapuh habis maulid. Payah kan? Makanya kalau acara maulid undang kiai bisa bawa siraman rohani. Jangan yang resep-resep muda, jangan yang tua-tua yang doanya dijawab oleh Allah. Jamaah tadinya malas jadi rajin. Kena nur kiainya. Yang udah kiai cepet. Yang ibadahnya kurang lelucu. Summa jalasa, kemudian dia duduk. Yazkurullaha ta'ala, dia zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz Masudi, Ustaz Haji Emon, Ustaz Syahudi itu kalau habis sholat baca wirid. Nih, habis maghrib wirid, habis subuh wirid. Nih, ini hadis ini. Hatta tadlu'a syamsu, sehingga matahari terbit. Keren aman. Sekarang terbit matahari jam 6 berapa? Kita aja udah berapa? Udah setengah jam lebih. Kana lahu sitrun minan nar, sungguh baginya wiridan itu pahalanya. Bagi orang yang habis sholat subuh wiridan, sitrun minan nar, diamankan oleh Allah. Sitrun itu dijaga. Sitrun minan nar, dikasih tameng daripada sengatan api neraka. Diamankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Sitrun wa bari'un, boleh minan nari, dan bebas daripada api neraka. Pernah lihat ini enggak gambaran siksa api neraka di HP? Pernah lihat enggak? Dahsyat enggak? Yang palanya disiram dengan air timah, yang badannya tinggal kepalanya direndam di bara api neraka. Aduh, rasanya. Orang-orang tarikus sholat, palanya digecek sama malaikat Zabaniyah, jeprak, hancur, jadi lagi. Jeprak, hancur, jadi lagi. Begitu terus. Yang masih di dalam kubur alam barzakh nungguin datangnya hari kiamat. Tatkala datang hari kiamat, bukannya bebas dari siksaan, lebih dahsyat lagi siksaan. Tanya, ya Jibril, waktu Nabi Isra wal Mi'raj, itu umat kenapa kepalanya dipukul, dipalu, pecah, hancur, jadi lagi? Dipukul, dipalu, pecah, hancur, jadi lagi. Itu fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wa taba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Umatmu ya Muhammad yang berani
meninggalkan sholat 5 waktu, begitulah siksaannya. Kita dari siksaan itu dibebaskan oleh Allah. Nikmatnya kubur kita jadi nikmat kubur. Jadi nikmat, kalau nikmat kubur itu saya pernah dikasih mimpi oleh Allah, mimpi raudhah min riyadil jinan. Indah luar biasa. Mau minum minuman apa ada, mau makan makanan apa ada. Kita dikipasin dayang-dayang, wajahnya tidak terlihat, dia pakai cadar semua. Masya Allah, enak di sana, udah kagak sembahyang. Nggak sembahyang, nggak puasa, nggak nyari duit, nggak nyari jabatan, nggak nyari ketenaran, kagak kerja. Walakum fiha ma tashtahihi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surah As-Sajdah. Bagi kalian di dalam surga apa yang kalian inginkan ada. Larian pengen makan durian, ya durian cemen itu. Saya pengen panggang kebo, wah langsung panggang kebo, panggang manjangan. Saya cuma lihat di film doang, pengen makan daging manjangan, boleh makan, boleh dipanggang. Buat datang. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang kalian minta diberikan oleh Allah. Diberikan. Tidak ada malam. Bahagia terus setiap hari. Tidak ada cemberut, tidak ada kata-kata yang lain. Qalu salaman salama. Ahli surga omongannya sejahtera, sejahtera kalian. Enggak ada yang cemberut. Ketemu saudara dalam surga, assalamualaikum, salam. Ketemu saudara di surga, mau ketemu siapa? Siapa? Udah ketemu. Bahkan keluarga kita besok, kalau memang orang-orang baik, akan dikumpulkan kembali. Masya Allah. Insya Allah. Masya Allah, nikmat. Kalau begitu lebih baik kita mati daripada di dunia banyak utang. Apalagi punya bini atuh kayak kaleng rombeng bacotnya. Mendingan dalam surga sekamar 80. Ada 1000 kamar. Berapa tuh? Berian Sayyidatina Aisyah bertanya, ya Rasulullah, emang orang lanang kebanyakan bidadari di surga kuat? Ya Aisyah, di surga itu negeri pembalasan. Orang lanang kegagahannya Allah tambah 100 ekor kuda jantan, buah-buah aku. 100 ekor kuda jantan. Dan pernah ditanya, kehobian manusia laki-laki di dalam surga apaan? Bercumbu dengan bidadari. Kalau mumpung nggak? Mumpung bidadari. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi wahdahu 25 darajatan. Salatnya orang laki-laki berjamaah, Allah berikan pahala bertambah. Lain berbeda dengan orang yang salat sendiri, 25 derajat di sini. Yang satu 27 derajat. Fa idza shallaha bi 'abdin falatin, apabila sholat seorang hamba di muka bumi, fa'atamma wudu'ahu,
dia sempurnakan wudunya, wudu yang sempurna. Dibersihkan dulu kuku-kukunya, ya, cuci tangan yang bersih, kemudian 3 kali. Ada seorang syekh, nih seorang syekh, namanya Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Beliau berwudu, dikira tangannya nih dibasuh udah 3 kali, padahal baru 2 kali, kelupaan. Ini wudu dia kira udah 3 kali, padahal baru 2 kali, sebab kelupaan. Dan itu tajdid. Tajdid itu orang belum batal tapi wudu lagi. Dia habis sholat tahajud rebahan nyender, Rasulullah datang. Ya Junaid, labbaik ya Rasulullah. Katanya kamu cinta sunnah-sunnahku. Betul. Tapi kenapa kamu tinggalkan basuhan tangan yang ketiga dan tidak menyela-nyela tangan? Astagfirullah. Diulang lagi sama Syekh Junaid. Tuh, kalau orang makomnya sederajat makom wali besar, jika ada sunnah yang ditinggalkan langsung ditegur sama Nabi. Kita berapa kali ninggalin sunnah, orang-orang ditegur emang geblek. Tuh, ditegur sama Nabi gara-gara basuh tangan lupa, dikiranya udah 3 kali Nabi datang. Kenapa kamu kagak basuh 3 kali? Sementara kamu ngaku cinta kepada aku terhadap sunnah. Dia wudu lagi, sembahyang lagi, mohon ampun kepada baginda Nabi. Tuh, model kita ya. Sunnah banyak banget ditinggal, ya kagak ditegur-tegur. Pengen mimpi aja berat, suruh baca selawat 1000 kok banyak amat. Apabila sholat di alam dunia ini kemudian sempurna wudunya, wa ruku'aha sempurna ruku'nya, wa sujudaha sempurna sujudnya, balagot sholatuhu khamsina darajatan, maka sholatnya sampai kepada derajat 50 derajat. Ruku'nya sempurna, sujudnya sempurna, maka sholatnya menjadi 50 derajat, bukan 25-27 lagi, 50 derajat. Kalau sudah 50 derajat, yang hadir 500 orang, 50 dikali 500, sekian derajat orang yang sholat berjamaah. Begitulah pahalanya besar, karena sholat berjamaah itu perintah dari Allah dan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.